Jangan lupa like, comment, and share di Torik Kasubah. Like, subscribe, dan share channel YouTube Muhammad Torik Kasubah Official. Juga channel YouTube guru kita Torik Kasubah Official. Semoga berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai saat ini dan detik ini Allah masih memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita aplikasikan dalam bentuk ibadah kepada Allah sampai akhir hayat kita. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan agar kelak kita diberikan syafaat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini tentunya kita memiliki berbagai macam suku. Kita memiliki berbagai macam kebiasaan, agama terutama. Maka dari itu, dalam pandangan Islam, diantaranya Al-Quran menggambarkan dan memberikan informasi kepada kita semuanya, agar setiap suku, setiap agama, setiap kebiasaan itu harus dibangun dalam fondasi toleransi. Toleransi dalam pemahaman, toleransi dalam beragama, dan toleransi dalam masalah beda pendapat, pilihan, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah kehidupan kita sebagai manusia atau insan yang dimana dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menanggung beban ini. Nah, jadi hadirin jamaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kafirun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Begitu juga kalian tidak aku perintahkan untuk menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku pun sama, tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, apa yang menjadi keyakinan untuk kalian. Wala antum abiduna ma a'bud. Begitu juga kalian tidak akan kupaksakan untuk menyembah apa yang aku sembah. Kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembelajaran untuk Nabi Muhammad dan juga kaum muslimin, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu dan agamaku adalah agamaku. Nah, ayat ini memberikan isyarat kepada kita semuanya bahwasanya pentingnya toleransi dalam beragama. Maka dari itu, ayat ini memberikan rangsangan kepada kita semuanya agar sesama manusia, meskipun beda agama, beda ras, beda suku, beda pilihan, yang Allah tuntut di sini adalah bersatu, toleransi. Maka sesama muslim harus memahami apa maunya, apa pilihannya, dan apa pendapatnya. Setelah kita memahami, saling toleransi. Begitu juga sesama insan, sesama manusia, juga harus saling memahami. Mungkin ada teman kita yang beragama bukan Islam, beragama Nasrani misalkan, atau beragama Buddha, Hindu, dan lain-lain sebagainya. Maka yang mengikat kita untuk saling menghormati adalah toleransi, adalah persaudaraan satu negara. Maka dari itu hadirin jamaah sekalian, Islam sangat menghormati manusia secara umum. Dengan syarat harus dibangun dalam bingkai toleransi sesama manusia. Maka dari itu kata Allah, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu.
jangan dipaksakan untuk orang mengikuti agama kita. Umat Islam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksa agama lain supaya mereka mengikuti agama kita. Tidak, itu tidak diperkenankan. Kemudian selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah misalkan, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Ayat ini memiliki latar belakang turunnya. Suatu saat ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dan memberikan informasi tentang kedua anaknya. Kata sahabat ini yang sudah masuk Islam, wahai Rasulullah, aku punya 2 orang anak yang berstatus agama Nasrani, yang masih beragama Nasrani. Boleh tidak aku paksakan mereka berdua untuk memeluk agama Islam? Kemudian dari kejadian ini turunlah surat Al-Baqarah ini. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Ayat ini khusus untuk kepada si ayah tadi terhadap anaknya, di mana ia ingin memaksa kedua anaknya untuk memeluk agama Islam, tapi Allah kemudian menasehati agar supaya jangan sampai memaksa terhadap anak yang sudah memiliki agama lain selain agama Islam. Ini adalah toleransi. Jadi agama Islam itu tidak ekstrim, tidak jahat, dan tidak memberikan rasa ngeri kepada agama lain. Agama Islam justru memberikan peluang hidup, bahkan sangat menghormati selama dia adalah manusia. Islam juga sangat menghormati yang namanya silaturahmi, bahkan menganjurkan agar sesama manusia itu saling sapa, saling datang, saling silaturahmi meskipun beda agama. Nah, maka dari itu hadirin jemaah sekalian, Allah kemudian tutup di dalam surat Al-Kafirun tadi, lakum dinukum waliyadin. Sekali lagi, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agama kami. Silahkan Anda saudara-saudara kami yang beragama Nasrani dan yang lain-lainnya, silahkan Anda melaksanakan tuntunan agama Anda. Dan kami pun demikian. Yang paling terpenting adalah kita saling menghormati dan saling tasamuh di antara kita untuk berlangsungnya ke negara Republik Indonesia. Demikian itu yang bisa saya sampaikan dan saya sharing untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan umumnya kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.